Hai gengs, balik lagi di channel gue Lollipop Penuh Warna. Kali ini gue nggak pakai helm sih, karena terus terang lama-lama pakai helm tuh juga sempit sih. Jadi mohon maaf ya, gue kali ini eh, bukan bukan juga membuat tutorial atau emang bukan sebuah reaction, tapi kali ini gue berdasarkan judul. Jadi jangan di skip ya. Jadi mungkin jika kalian yang penasaran sama Lollipop ya, maksudnya itu dalam artian project ini ya gitu ya, jadi dari monoshock dari double shock ke monoshock. Jadi mohon jangan di skip kalau kalian emang kepo. Jadi kalau kalian nggak kepo atau nggak penasaran, di skip silahkan sih. Oke, langsung aja. Oke, dari judul kita udah tahu upgrade double shock to monoshock, atau upgrade yang dari semula itu double shock menjadi monoshock cuy. Nah, kali ini gue terus terang men-setting Lollipop dari tingginya itu memakai dual shock, atau emang sebelumnya itu gue rancang si Lollipop itu untuk yang belakang, maksudnya ya belakang itu bener-bener tingginya itu udah nggak gue utak-atik lagi cuy. Jadi bener-bener tingginya tuh mentok segini lah gitu kan. Dari apa namanya, dari itu semua gue pakai peninggi U1. Jadi U itu yang gua pakai tuh ukurannya kalau nggak salah 4 cm sih. Jadi dari yang berapa tuh ya, 20 cm, meninggi 20 cm ditambah 1 U jadinya sekitar 24 cm itu. Dan terus terang itu tingginya bener-bener gua nggak ampun dah ya, itu tingginya ya masih bisa sih, aku masih bisa naik. Cuman di sini apa namanya, kakinya bener-bener cuma satu, cinta itu kanan atau kiri terserah, yang penting kaki satu doang, nggak bisa dua. Buat boncengan juga waktu itu gue pernah apa namanya coba gitu kan, yang ukuran ini atau peninggi yang ini bener-bener boncengan mau sendiri tuh tetap kaki satu cuy, dan itu jempol aja gitu loh. Kalau nggak pakai sandal itu udah nggak bisa, kalau pakai sandal masih jempol doang gitu kan. Tapi kalau memakai sepatu masih bisa ketolong sih, karena sepatu itu kan slipnya yang bawah itu kan agak tinggi dari sandal ya, jadi nggak masalah. Dan di sini terus terang gua men-setting belakang dulu baru depan, karena waktu itu apa ya cuy, teman-teman gua ataupun temen yang udah mensupport ya, maksudnya mensupport gua dari Lollipop jatuh kecelakaan waktu bulan Maret 2020 kalau nggak salah ya, April atau Maret itu, yang benar-benar gue jatuh. Dan apa ya itu yang sakit parah gue bukan Lollipop gitu kan. Jadi yang di sini ya emang rusaknya sih nggak terlalu parah ya si Lollipop ya. Jadi emang dari kecelakaan itu gue ingin apa ya, berpikir ulang gimana caranya lebih mengkonsep si Lollipop ini jadi monoshock tuh, lebih ke supermoto lah gitu. Nah, ngomong supermoto, kita tahu semuanya ya, kaum Adam, kaum Hawa ya, terutama kaum Adam ini tahu bahwa supermoto itu kan sebenarnya motor trail, basic trail yang diubah. Itu sebenarnya sepele, diubahnya itu cuman kaki-kaki atau roda depan dan belakang. Kita tahu originalnya supermoto itu kan punyanya Kawasaki di Tracker sih. Nah, di Tracker sendiri itu udah bener-bener supermoto, jadi bukan trail. Kalau gue pribadi, opini gue pribadi itu di Tracker bukan trail cuy. Jadi di Tracker itu bener-bener supermoto. Dan dari apa ya, dari sebelumnya ada Kawasaki KLX kan. Nah, KLX malah justru dia itu dibikin supermoto menyerupai di Tracker itu. Nah, dari situ muncullah CRF dan YZ, KTM, udah banyak sekali ya yang ada di apa maksudnya di Indonesia dan masuk di Indonesia lah. Mesin itu pabrikan dari luar yang masuk di Indonesia kayak gitu. Nah, terus jadi ceritanya gini cuy. Waktu itu tanggal berapa ya? Pokoknya cerita singkatnya itu Lollipop waktu habis kecelakaan itu kan, video-video sebelumnya kan ada tuh ya. Jadi tak tayangin di sini ya, video sebelumnya itu ada berhubungan, maksudnya berhubungan semua. Jadi setelah kecelakaan itu gua ingin apa ya cuy, mempreteli atau membongkar bener-bener
posisi body set itu turun dan posisi mesin itu juga turun sih. Gue di sini di pikiran gue cuman ya udah segitu doang. Jadi sebenarnya project monoshock itu nggak ada di pikiran aku, nggak ada gitu loh. Dan anehnya itu terrealisasi cuy. Jadi bodinya semua segala macam sampai mesin pun turun, tapi kalau rangka shock sama ban kan tetap utuh ya, karena kalau diturunin juga susah cuy, karena yang gotong itu siapa kan itu, mengingat si Lollipop nggak ada standar tengahnya cuy. Jadi gua ambil simpelnya aja lah, dan gua puas banget waktu itu karena jujur ya di sini gua bisa mempreteli body dan menurunkan mesin bersama teman itu sebuah kesenangan pribadi menurut gue ya. Menurut gue pribadi itu gue bener-bener senang banget cuy, karena ya emang gimana, orang gue belum pernah seumur umur itu belum pernah menurunkan mesin motor ya. Kalau mobil gue udah pernah, kalau motor yang belum pernah cuy. Jadi ya udah gue turunin, alhasilnya ya cuman rangka sama ya udah itu kayak foto di sini ya, kayak gitu. Dan setelah itu kembali ke pikiran gua ingin si rangkanya Lollipop ini ya, yang notabene masih dual shock, itu ingin gua cat, atau aku ingin mengecat si rangkanya ini menjadi lebih indah sih, atau apa ya istilah kata, di renovasi lah ya catnya ya, karena emang dari 2007 sampai 2020 berapa tahun tuh cuy ya, sekitar ya hitung sendiri lah ya, itu berapa tahun lah ya. Itu bener-bener gua ingin ngecat dan ingin ya pokoknya dicat lah ya, body maksudnya tuh rangkanya gitu cuy. Dan alhasilnya tuh jadi cuy. Aku di sini mindsetku juga itu padahal masalah sepele gitu loh, cuman besok mau ngecat rangkanya Lollipop kayak gitu. Aku pun juga pikiran untuk ke depan mau di monoshock juga nggak ada sebenarnya gitu loh. Terus habis itu singkat cerita nih ya, beberapa saat kemudian kan itu rangka kan jadi bersih lagi cuy. Maksudnya tuh bener-bener warnanya tuh kayak baru gitu kan. Nah terus kalau nggak salah itu aku posting di story WA, dan teman-teman banyak banget yang lihat, dan ya kayak gitulah komennya, loh mau diapain ki media pok kayak gitu, wah mesti di project anyar gitu kan. Terus aku bingung, dah kagak mau tak apa-apain gitu. Ini cuman ya tak balas satu-satu ya, maksudnya ini cuman tak cat, cuman aku ingin merenovasi kayak gitu kan. Karena emang catnya Lollipop atau rangkanya si Lollipop ini bener-bener udah lama banget nggak terurus gitu kan. Dalam-dalaman rangkanya itu emang ya itu emang ya kayak gitulah, motor-motor emang dipakai harian terus kan waktu itu. Oke, dari situ teman-teman kan banyak yang komen kayak gitu kan. Akhirnya pada datang ke rumahku waktu itu di Semarang, banyak yang ya say hi lah ya sama Lollipop. Dan ketika kita teman-teman nih, maksudnya teman-teman udah datang ke rumah dan ya sekedar ngobrol lah sama aku, ini motor mau diapain, terus mau ke depan tuh mau di project apa cuy. Bang, kayak diganggu Pak cuy, sorry ya. Oke lanjut. Jadi habis itu teman-teman ada yang nyaranin gitu kan, Bang atau Pop, mending yang belakang dibikin monoshock gitu kan. Berhubung rangkamu itu udah bersih, udah dicat baru, ya masa kamu nggak mau rangka baru kayak gitu. Gue selalu diracun-racunin sama teman-teman gitu kan, yang notabene itu mereka itu ya ada yang memberi saran sih ada, cuma yang keracun itu banyak banget cuy. Dan temen gue yang pakai di tracker ada yang ke rumah, dan yang pakai supermoto juga ada yang ke rumah. Masa nggak mau kayak gini, masa nggak mau seperti ini, kapan Lollipop supermotonya bener-bener monoshock ini gitu kan. Jujur sih, ketika lu diracun posisi lu jadi gue dah, lu diracun dan lu suatu saat diam aja gini, tapi racun itu tetap nggak berhenti gitu kan. Gue awalnya sih bisa lah ya menahan 1-2 hari bisa lah, tapi lama kelamaan teman gue yang ngeracun itu nggak stop untuk ngeracun gue cuy. Jadi di situ
susahnya aku untuk bertahan itu di situ. Dan terus terang kalau misalkan gini ya, sesuatu yang aku inginkan tapi sebelumnya nggak aku inginkan, itu sebenarnya aku bisa tahan gitu cuy. Tapi kalau keinginan yang nggak aku inginkan itu terus-terusan diulang, itu gua nggak bisa tahan cuy. Aku tipikal orang kayak gitu ya. Jadi buat kalian mungkin yang mungkin tahu keinginan gue itu apa untuk lollipop, mohon banget jangan jangan diracunin ya aku, karena orangnya jujur sih boros banget. Jadi misalkan aku pengen beli ini untuk lollipop, tapi teman-teman ada yang tahu gue diracun, terus ayo pop kapan itu. Jadi tolong banget jangan, gue tipikal orang yang cengeng itu, jangan diracun ya, karena sekalinya lu racunin gue ya udah, dompet gue, ATM gue ludes tuh ya, asli cuy. Jadi sampai dulu pernah gue berantem sama cewek gue cuy. Ya itu ya betina kayak gitulah ya, sorry ya. Jadi ya gara-gara si lollipop ini gue pernah sih crash sama cewek gue, dan ya masalah sepele lah ya, masalah wah motornya kayak gitu. Jadi ya mungkin karena emang racunnya kalian itu masuk ke pikiran gua gitu kan. Sampai-sampai gue nggak bisa tahan cuy. Dan oke, lanjut lagi ke cerita. Di sini awal ceritanya racun teman-teman tuh masuk cuy, dan ada yang nyaranin, bang dibikin monoshock biar tambah gagah, bang armnya diganti yang monoshock. Oke cuy, oke fine. Racun kalian emang bener-bener jos ya, masuk ya. Jadi singkat cerita itu gue langsung kepikiran cuy, karena waktu itu kan masih zaman-zamannya gue masih punya uang lah ya, maksudnya pegang uang ya gitu ya, walaupun nggak berapa puluh juta itu enggak, maksudnya berapa juta sih ada gitu kan waktu itu, waktu setelah crash dari kecelakaan itu. Terus awalnya sih mikir, kalau aku pakai monoshock ntar pakai punya apa kayak gitu. Terus ada yang nyaranin, aku emang punya banyak temen ya, maksudnya di sini aku nggak berarti sombong atau apa atau meninggikan harga diri itu enggak, cuman emang kenyataannya seperti itu. Jadi kalian jangan salah sangka ya, emang gua di sana di Semarang punya banyak teman, dan di sini pun juga di Solo ini juga punya banyak teman aslinya, cuman nggak pernah keluar cuy. Jadi lo tanya gua, pop jalan ini lu tau nggak kesini lewatnya mana? Jadi jangan tanya gua kalau masalah itu cuy, karena terus terang gua banyak teman tapi jarang keluar orangnya gitu kan. Dan akhirnya teman ada yang nyaranin, pop pakai swing armnya MX aja gitu kan. Nah di sini gue mikir, MX kan ada tiga tipe, MX Alt, MX New atau MX King gitu kan. Terus pertama aku tanya sama temanku yang pakai MX Alt, ngomong-ngomong MX Alt itu swing armnya berapa senti sih dari depan sampai belakang? Karena ya terus terang sih kalau dibikin monoshock si Supra kan bisa ya, jadi pakai armnya MX juga bisa, tapi ya sesuai selera, lu mau pakai tromol atau mau pakai cakram gitu kan. Kalau pakai cakram itu berarti kamu harus pakai yang MX New atau yang udah cakram cuy. Jadi mungkin posisi bracket kalipernya beda gitu kan, di swing armnya itu maksudnya. Jadi kalau mau pakai yang tromol mending yang MX All kayak gitu kan. Terus aku mikir, waduh bisa juga cuy, enak ini gitu kan ya. Mesin itu kalau bayangin, wah enak ya. Kayak pokoknya kita kalau seolah-olah membayangkan sesuatu yang ingin kita project kayak gitu kan, ya emang enak gitu loh. Tapi ya ya kali emang monoshock gitu kan, karena aku mikirnya ini motor tinggi banget, kalau di monoshock apakah patah gitu cuy. Dan oke lah, teman-teman mulai nyaranin nggak ngeracun lagi ya, dari racun itu berubah maksudnya jadi yang awalnya teman-teman itu ngeracun berubah jadi saran cuy gitu kan. Dan akhirnya ada teman yang misalkan temanku A nih ya, temanku A membandingkan harga cuy. Jadi swing arm only ini satu set satu paket harganya 600, yang B satu paket harganya 500, yang C gitu kan. Terus akhirnya oke lah pakai yang MX. Tapi aku bingung, MX-nya ini kan ada 3 tipe cuy, All, New sama King. Aku pakai yang mana gitu kan. Terus
aku tanya teman, dan akhirnya teman juga beberapa ada yang susah untuk jawab. Ya bisa sih, maksudnya itu dalam artian jawab udah yang pakai new aja biar kamu cakram sekalian. Aku mikir oke lah, bagus. Tapi di satu sisi aku mikir kalau pakai MX terus panjangnya kok nggak gua hitung gitu kan, diameter jembatannya kok nggak gue hitung cuy, kayak gitu. Padahal si Lollipop baru aja gue custom dan baru aja selesai dari project swing arm, manjangin swing arm maksudnya ya. Jadi ceritanya tuh si Lollipop bulan Februari, pokoknya pertengahan Februari gue custom swing arm, jadi dari yang standar menjadi panjang cuy gitu kan. Terus habis itu aku bawa ke Semarang, terus jalan-jalan ke Semarang gitu ya, maksudnya buat harian juga. Tahu-tahu gue kena musibah dan bulan Maret itu gue kecelakaan sama Lollipop. Nah kayak gitu ceritanya. Jadi kan baru aja tuh swing arm gue custom, ya kali gue swing arm beli lagi untuk yang monoshock. Terus swing arm ini buat apa cuy kan gitu. Dan akhirnya pun teman-teman ya udahlah gitu. Gue semakin gak tahan di pikiran gue, nggak tahan untuk saran-saran dan racun mereka cuy. Akhirnya gue putusin, oke fix, tapi bentar, jangan di skip, oke? Bentar. Nah, jadi dari postingan ini ya di sini ya, itu aku menyarankan atau terserah kalian mau like seberapa, yang penting sesuai dengan ini cuy. Jadi kalau tembus 1000 like itu double shock, kalau yang 2000 like itu monoshock cuy, kayak gitu. Dan gue percaya nggak percaya suatu saat like-nya ini tembus 2000 cuy. Jadi kenapa gue memulai dulu untuk monoshock, karena aku udah bisa nebak ini postingan itu pasti ke depan bakalannya tembus 2000 like cuy. Percaya nggak percaya suatu saat itu pasti bakal ketembus gitu kan. Karena kita seiring hari berganti waktu itu followers kita nih, bukannya sombong ya, followers kita atau like kita tuh bakal berubah cuy. Jadi ya bisa aja bertambah, bisa aja berkurang ya. Jadi sesuai sesuai waktu yang menentukan cuy. Jadi gua pribadi sih emang tipikal orang yang percaya gitu kan. Ini suatu saat postingan gua tembus 2000 like cuy gitu. Percaya nggak percaya, gua harus mulai dari saat ini. Kayak gitu cuy. Asli, jujur, lo yang nonton ini ya, yang mungkin baru gabung ya, selamat menonton video-video gua gitu kan. Jika kalian emang ada ide untuk apa yang ingin di-share atau emang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Ntar emang kalau emang bisa gua jawab, ya gua jawab dalam bentuk video ya, kayak gitu. Jadi oke, lanjut ya. Jadi awalnya itu aku mikir ini MX apa cuy, kan MX ada 3 itu. Terus aku kepikiran, oh iya kemarin kan aku habis custom swing armnya Lollipop dari yang ukurannya tuh 46 cm jadi 56 cm, berarti kan naiknya 10 cm cuy. Terus jembatannya itu aku hitung ya, maksudnya ya aku hitung tuh berapa senti sih dari kiri ke kanan gitu kan. Terus asnya itu berapa senti gitu. Pokoknya bener-bener waktu itu setelah aku cat rangka itu, swing arm dan shocknya itu gue lepas, dan gue niat banget di sini, asli gue niat banget dari kalian semua racun-racun dan saran ya, makasih banget dari kalian. Emang ini project terlaksana cuy. Gue upload ya, upload ini video gue upload cuy. Jadi di sini gue terus terang swing arm sama shock itu gue turunin dan tak hitung lah ya. Di videonya ada di sini ya. Salah satu buktinya video ada di sini ya. Kalau nggak salah vlog pertama unboxing swing arm cuy di sini. Oke, kalian harus nonton cuy. Oke, jangan lupa subscribe tapi ya. Subscribe, sorry. Oke. Dan di sini gua harus mengukur semuanya dari panjang, lebar sampai as juga. Gua hitung cuy. Alhasilnya gua ketemu ukuran 56, berapa senti itu. Pokoknya 56,2 mili itu swing armnya Lollipop. 56 ya bener kan, dari 46 ke 56 kan 10 sentian ya, hitung aja 10 senti lah naiknya gitu kan, panjangnya maksudnya. Terus habis itu aku tanya tuh teman-temanku yang pakai MX New, sorry bang,
swing arm MX New itu panjangnya berapa sih gitu kan. Dan akhirnya sendiri gue ketemu di jawaban 53 cm cuy. Berarti kalau gue pakai MX New, swing armnya lebih pendek dong. Berarti kan wheelbase-nya atau rodanya ini semakin maju cuy. Nah gue mikir, wah gila kali ya semakin maju. Gue aja custom si swing arm ini semakin mundur, otomatis kan tampilannya lebih kayak bagus gitu cuy. Nah kalau gue pakai MX-nya sendiri kan 53, berarti bannya semakin maju cuy, semakin aneh gitu kan. Ini di sini gue bukannya menjelek-jelekan MX atau apalah, enggak cuy. Emang gue secara pribadi berbicara soal swing armnya ini panjangnya cuy. Jadi kalian mungkin yang punya MX atau emang apalah gitu yang notabene pakai MX jangan tersinggung cuy. Jadi di sini emang gue upload video ini emang berdasarkan request kalian dan kemauan gue sendiri cuy. Emang banyak yang tanya di sini ya, terutama di Instagram kayak gitu. Jadi gue di sini nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan MX atau membanding-bandingkan sih, nggak ada cuy. Karena gue terus terang aja jujur, gue SMK kelas berapa ya, kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2 gitu, pernah suka sama MX New yang kalah jengking gitu ya, 135cc udah pakai radiator cuy. Bayangin air cooler cuy. Wah gila cuy. Zaman-zamanku itu MX terkenal cuy, MX New, MX All. Terus singkat cerita gue punya Supra aja gitu kan waktu SMK itu, ya udah Supra aja gitu loh. Dan gue pengen MX nggak bisa cuy, ya gue harus ini Supra, harus gue pertahanin kayak gitu. Jadi awalnya dulu suka banget sama MX dan gila, udah 5 speed giginya gitu kan, top speednya wah bisa 100 lebih, wah gue seneng banget waktu itu. Udah monoshock gitu kan, bodinya lancip, gila pokoknya. Jadi oke, lanjut. Di sini akhirnya aku berpikir lagi, kalau pakai MX New terus wheelbase-nya kurang panjang dong. Terus ini pakai apa cuy? Ya kali pakai FU. FU itu kan bagian depan swing arm kan ada kayak jembatan, tapi jembatan bundar gitu ya cuy ya. Fotonya kayak gini. Jadi nggak cocok dipasang di Supra, nggak cocok, walaupun monoshocknya itu jembatan gitu kan. Itu emang cocok sih ya jembatan monoshocknya itu, tapi bagian asnya itu nggak cocok karena si FU ini pipa cuy depannya itu kayak model KTM kayak gitu, KLX kayak gitu cuy. Jadi menurut gua pribadi sih ini nggak cocok, nggak masuk untuk bebek kelas yang bener-bener swing armnya itu depannya itu nggak ada pipanya kayak gitu kan. Habis itu kan tadi kan gue ngomongnya kan swing arm gue lepas, shocknya gue lepas gitu kan, posisi rangka udah gue cat jadi baru gitu kan. Dan akhirnya asli cuy, bener-bener niat banget waktu itu gue sambungin lagi, maksudnya tuh dari pretelan itu aku ini lagi lah ya, susun lagi jadi bisa jalan lah lollipop tanpa emang bajunya dipasang. Terus kepalanya, stop lampnya itu nggak ada gitu kan. Wah udah pokoknya gue bener-bener ingin bikin monoshock waktu itu. Jadi postingan itu hampir 1200 atau berapa ya, atau 1300 gue lupa. Pokoknya udah tembus segitu cuy. Jadi ya udah dikit lagi nih pasti bakal tembus 2000. Percaya nggak percaya, gue pribadi berbicara kalau postingan gue itu suatu saat pasti tembus 2000 cuy. Jadi daripada besok-besok merealisasikan, mending sekarang sih gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita lagi, bodinya nempel, gua otak-otik mesinnya hidup lagi cuy, karena emang gak hidup setelah kurang lebih 4 bulan kayak gitu nggak hidup. Dan ini ada videonya kok. Oke gengs, siang ini jam piro oke? Setengah telu ya, ngurip ke lollipop lur. Karena besok mau dimasukin bengkel custom. Nah, awake wae si Raya aja. Next mau dimasukin bengkel custom, jadi mau dinyalain dulu. Jurap. Lambune gosong. Wah ngebul cok.
makasih banget kalian ya, sebangsa Sifu, terus Raven dan lain sebagainya, pokoknya yang udah bantu gua untuk nyalain si Lollipop, maksudnya sorry, si Lollipop ini. Terus mungkin tanpa kalian Lollipop gagal untuk di project sih. Dan makasih banget yang udah nyaranin ataupun ngeracun gue ya, racun kalian berhasil sih. Thank you banget ya. Jadi sekaligus untuk fansnya Lollipop, katanya sih ada fans untuk Lollipop, tapi gue nggak tahu sih itu apakah ada atau enggak. Gue juga nggak tahu karena gue sebagai owner nggak pernah tahu kalau Lollipop itu ada yang ngefans sih. Jadi mungkin fansnya Lollipop ini sih apa namanya, penasaran juga gimana nanti bentuknya gitu. Oke, lanjut aja cuy. Mohon maaf juga kalau durasinya panjang. Pokoknya jangan di skip lah ya, video-video ini memang berhubungan sekali lah ya. Jadi gua pribadi ini ngomong apa adanya cuy, jujur secara fakta ya, yang gua lakukan dan gua project ini bener-bener nyata cuy di dunia ini. Cuma di Indonesia yang kayak gini, di luar negeri pun belum tentu ada yang kayak gua cuy, asli cuy. Jadi gua ini orangnya gila, jangan ditiru, oke? Oke, habis itu singkat cerita sempat gue test drive kemana ya itu ya? Oh, ke pom bensin, beli bensin, terus motor kampung, terus nyeting top speed juga sih, karena kadang-kadang gas mentok gigi 4 itu berbet cuy. Jadi bingung gua kalau si Lollipop sakit dikit, wah hati gua itu lost doll kayak gitu lah istilahnya ya. Jadi emang bener-bener takut banget kalau Lollipop itu kenapa-napa. Istilahnya tuh Lollipop itu istri gua, istilahnya kayak gitulah. Tapi emang bukan sih ya, cuman si Lollipop ini kuda besi gua, dan si Lollipop ini seolah-olah image gua cuy. Jadi seakan-akan tuh gua tinggi ya kayak Lollipop, gua jelek kayak Lollipop gitu cuy. Gua dulu orangnya dihujat, dikata-katain ya seperti Lollipop asli. Dulu gua jelek, gua gini lah, orang yang nggak suka gitu kan, ya kayak Lollipop persis gitu loh. Jadi antara gua sama Lollipop itu kayak cermin cuy, kayak gitu asli, jujur ini bener-bener fakta gitu kan, nggak ada yang tak buat-buat cuy, emang kayak gitu realisasinya. Terus habis itu singkat cerita mesinnya udah hidup, bodinya udah nempel, spion ada, dan gue ngomong sama teman-teman gitu kan, anak-anak Semarang, ngomong-ngomong aku tanggal segini mau ke Solo, mau project monoshock. Tapi tau nggak, monoshocknya itu gue ke kecilin hurufnya gitu kan, dan gue ketik besar gitu, monoshock. Jadi ya seakan-akan tuh biar kaget aja gitu loh teman-teman. Kak, gue serius kita nanan naruh di Solo. Kapan main di Solo? Tak kawal apa gitu kan. Terus maksudnya itu kamu beneran mau ke Solo? Kapan mau ke Solo? Tak kawal aja gitu kan. Terus akhirnya wah boleh juga nih cuy. Gue takut kenapa-napa di jalan juga. Emang Lollipop dasarnya itu tambah tinggi cuy. Jadi 20 cm tambah 4 cm jadinya 24 cm kan. Itu bener-bener tambah tinggi cuy, asli. Kaki gue cuma satu yang nempel, dan itu ya guys sudah ya gitulah, dinalar secara logika lah ya. Masih mending Supermoto, joknya itu nggak terlalu lebar tapi dia gitu kan menciut, itu masih mending Supermoto. Kalau Super kan joknya emang lebar udah tebel gitu kan. Terus akhirnya tanggal berapa itu ya, ada kok videonya kok waktu gua dikawal. Oh ini nih, ini kalau nggak salah tanggal 14 pokoknya 13-14an lah ya, bulan September yang lalu. Bener nggak ya? Di sini lah postingannya. Oh iya bener ya. Ya tanggal segitulah. Oke, tanggal segitu. Akhirnya selesai gua rakit, selesai bodinya nempel, mesinnya bisa hidup lagi dengan jelas gitu lah cuy. Pokoknya gue seneng banget Lollipop udah bisa jalan lagi. Alhamdulillah juga gue udah sehat waktu itu ya. Jadi berapa bulan? Sekitar 4 bulanan lah gue. Dari gue berbaring, asli cuy, di sini gue ngomong pribadi ya, secara belak-belakan nih, gue sempet kayak nggak koma sih, kayak nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ya udah bernafas aja cuy. Jadi susah banget lah waktu itu, emang bener-bener ini fakta ya, jadi nggak ada yang tak buat-buat. Itu bener-bener gue nggak bisa jalan pun juga susah cuy, karena di sini tuh
tulang gua tuh ada yang apa ya, istilah kata tuh kayak geser gitu kan. Nah itu kayak bengkak atau pokoknya semacam itulah, mengakibatkan pernafasan itu terganggu cuy, kayak gitu. Terus akhirnya gua semangat dari Lollipop juga cuy, jadi gua bangkit, Lollipop juga harus bangkit, istilahnya gitu cuy. Nah waktu itu aku mikirnya. Terus singkat cerita, waktu dikawal sampai Solo, gitu kan, ketemu sama buildernya tuh. Nah aku kenalin di sini cuy, buildernya ini namanya kalau nggak salah Lekno, teman-teman nyebutnya Lekno ya, tapi aku sering kali manggil si buildernya ini dengan sebutan Le gitu kan. Le itu adalah paman gitu kan. Terus ya udah, kita ngobrol. Kita sebelumnya nih si buildernya ini atau si Lekno ini udah gua udah ngomong gitu kan. Gua udah ngomong waktu di Solo, kontak-kontakan secara WhatsApp, atau waktu itu sering 1-2 kali kesana nanyain project Lollipop, mau nggak, bisa nggak untuk di Monoshock gitu kan cuy. Oke lanjut cuy. Jadi di sini si Lekno ini katanya sih sanggup, katanya sih bisa gitu kan, untuk menggarap atau membuat si Lollipop ini menjadi Monoshock cuy. Dan akhirnya gua oke lah, gua kong kali kong ya istilah kata tuh, gua ngomong projectnya tuh kapan, dan gua ingin cuy, kayak semacam membuat tanggal lah ya, maksud itu jadinya atau kapan di project gitu kan, waktu sebelum bulan September maksudnya, waktu gua ngomong sih maksudnya gitu. Terus akhirnya tanggal 14 itu gua sampai di Solo, dan gua masukin di Lekno ini atau buildernya si Lekno ini di kota Solo cuy. Terus di sini buildernya cukup kaget, maksudnya ya, buildernya ini cukup kaget karena melihat Lollipop itu lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Jadi maklum aja sih ya, karena kan buildernya itu dulu waktu custom swing arm yang manjangin itu juga di sini gitu loh, di builder ini sama cuy. Terus bikin peninggi shock itu ngelasnya juga di sini cuy. Jadi bener-bener dia tuh kaget, wah gila tinggi banget kayak gitu kan, kata beliau kayak gitu. Cuman nggak tahu tuh di kamera tuh kerekam atau enggak. Terus akhirnya oh iya, ngomong-ngomong soal barang-barangnya cuy, kayak misalkan arm, shock, cakram, plendes, dan kaliper dan lain sebagainya, pokoknya yang bener-bener gua udah siapin bahan untuk Monoshock gitu kan. Lo pasti tanya gitu kan, dari video-video yang udah gua upload, "Bang, barangnya di mana?" gitu kan. Oke, gue di sini belum cerita ya. Jadi barangnya itu menjadi satu paket cuy. Jadi mau kaliper, mau kampas, mau cakram, mau plendes, mau swing arm, Monoshocknya, as dan lain sebagainya itu gua taruh satu dibungkus, pokoknya dilakban ya biar nggak jatuh dan nggak biar pokoknya rapi lah ya, satu paket tuh rapi. Dan akhirnya sebelum Lollipop masuk, ini kartu sudah masuk duluan gitu cuy. Jadi silat kata itu bahannya udah gue kasih di sana gitu kan, sebelum si Lollipop ini tiba di kota Solo kayak gitu kan. Kalau nggak salah 2 minggu atau 1 minggu sebelum si Lollipop ini ada di Solo cuy, tanggal 14 nya itu. Nah terus berhubung si Lollipop ini tuh motornya emang bener-bener tinggi cuy, jadi rangkanya itu katanya sih bentukannya ada pipa yang disambungin dari rangka belakang ke rangka depan gitu kan. Jadi gue upload video ini kan tanggal 5 Oktober 2020, jadi udah terlaksana cuy. Beberapa proses lagi Lollipop jadi, tapi ada tapinya cuy. Tapi di media sosial sebangsa Instagram, sebangsa Facebook, sebangsa YouTube, itu bener-bener gue tampilin Lollipop udah jadi Monoshock nih ya, udah maksudnya tuh body-bodinya udah pokoknya segala macam udah tercover bersih, jadi baru gitu ya, wajah baru. Itu gue upload di tahun 2021 cuy, mau tanggal 31 Desember jam 12 malam titik pergantian. Nah itu nggak salah sih, asli nggak masalah. Pokoknya di tahun 2021 gue akan repost ini Lollipop, penampakan wajah terbaru cuy. Jadi
tetap subscribe ya, tetap pantengin aktivitas Lollipop kayak apa. Mungkin kalian yang kepo banget motor tinggi kok bisa sampai kayak gini, motor sampah kok yang notabene dikatain netizen kok bisa sampai seperti ini gitu. Jangan lupa subscribe ya di channel Lollipop cuy, untuk perkembangan lebih lanjut. Jadi gitu dulu video kali ini cuy, perkembangan atau emang perjalanan Lollipop dari double shock ke monoshock. Oke, gua atas nama Lollipop Menuwana cabut dan sampai jumpa di next vlog berikutnya.